Saya akan membacakan pengertian reproduksi jamur. Reproduksi jamur dapat secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Secara aseksual, jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda bentuk dan ukurannya dan biasanya uniseluler, tetapi ada pula yang multiseluler. Apabila kondisi habitat sesuai, jamur memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah besar spora aksesual. Spora aksesual dapat terbawa air atau angin. Bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur dewasa. Ciri-ciri bakteri. Spora haploid dihasilkan secara aksesual dan seksual. Reproduksi secara seksual pada jamur memulai kontak gametion dan konjuksi. Kontak gametanium mengakibatkan terjadinya singami, yaitu persatuan sel dari dua individu. Singami terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah plasmogami atau peleburan sitoplasma, dan tahap kedua adalah karyogami atau peleburan inti. Setelah plasmogami terjadi, inti sel dari masing-masing induk bersatu tetapi tidak melebur dan membentuk dikariong. Pasangan inti dalam sel dikariong atau miselium akan membela dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Akhirnya inti sel melebur membentuk sel diploid yang segera melakukan pembelahan meiosis secara ilmiah. Jamur secara ilmiah, jamur dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara aksesual dan seksual. Secara aksesual dilakukan dengan pelembahan, yaitu dengan cara sel membagi diri untuk membentuk dua sel anak yang serupa pengucapan, yaitu dengan cara sel anak yang tumbuh dari penonjolan kecil pada sel iriannya atau pembentukan spora. Spora aksesual ini berfungsi untuk menyebarkan spesiesnya dalam jumlah yang besar dalam melalui perantaran angin. 1. Reproduksi secara vegetatif. Reproduksi dengan vegetatif pada jamur merupakan jamur bersel satu yang dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi sebuah individu baru. Selain itu, reproduksi secara vegetatif pada jamur multiseluler yang dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Fragmentasi atau pemutusan hifa. Pemotongan hifa yang terpisah kemudian akan tumbuhan menjadi jamur baru. Pembentukan spora aseksual. Spora aseksual bisa berupa sporangiosspora atau kondispora. Pada beberapa jenis jamur yang sudah dewasa akan menghasilkan sporagispor atau tangkai kotak spora. Di ujung terdapat sporangium atau kotak spora, sedangkan dalam kotak spora akan terjadi pembelahan sel secara mitosis yang menghasilkan banyak spora dengan kromosom haploid. Sedangkan pada jamur yang lainnya, jika sudah dewasa, dapat menghasilkan konidiofor atau tangkai konidium. Pada ujung terdapat konidium atau kotak konidispora. Dalam konidium akan terjadi pembelahan sel yang dilakukan secara mitosis dengan menghasilkan banyak konidispora dengan berkromosom haploid atau N.
baik Sporagispora maupun Conidispora. Jika jatuh pada tempat yang cocok akan tumbuh menjadi hifa baru yang haploid. Reproduksi secara generatif. Reproduksi jamur dengan generatif atau seksual dilakukan terlebih dahulu dengan membentuk spora seksual yang melalui sebuah pelaburan antara hifa yang mempunyai jenis berbeda. 1. Dilakukan dengan pelaburan inti sel atau nukleus dari 2 sel induknya. 2. Reproduksi secara seksual ini lebih jarang dilakukan dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan secara aksesual. Perkembangbiakan 3. Perkembangbiakan ini terjadi apabila berada dalam keadaan tertentu. 4. Merupakan reproduksi darurat yang dilakukan jika terjadi perubahan pada kondisi lingkungannya. 5. Menghasilkan keturunan yang memiliki beragam genetik yang lebih tinggi dibandingkan reproduksi yang dilakukan secara vegetatif. 6. Dari adanya variasi genetik tersebut memungkinkan akan menghasilkan keturunan yang lebih adaptif jika terjadi perubahan kondisi pada lingkungannya. Mekanisme secara generatif. 1. Hifa tambah dan hifa kurang masing-masing berkromosom haploid berdekatan membentuk gametagium. Gametagium merupakan perluasan hifa. 2. Gametagium mengalami plasmogami atau pelaburan sitoplasma atau membentuk zigosporagium dikariotik atau heterokariotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Zigosporagium memiliki lapisan dinding sel yang tebal dan kasar untuk bertahan pada kondisi buruk atau kering. 3. Bila kondisi lingkungan membaik akan terjadi kariogami atau pelaburan inti sehingga Zigosporagium memiliki inti yang diploid atau 2N. 4. Inti diploid Zigosporagium segera mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan zigospora haploid di dalam Zigosporagium. 5. Zigospora haploid akan berkecambah membentuk sporagium bertangkai pendek dengan kromosom haploid. 6. Sporagium haploid akan menghasilkan spora-spora yang haploid. Secara ini memiliki keanekaragaman genetik. 7. Bila spora haploid jatuh di tempat yang cocok, maka akan berkecambah atau germinasi menjadi hifa jamur yang haploid. Hifa akan tumbuh membentuk jaringan miselium yang semuanya haploid.